bahan ini masih muda, tetapi kita nanti ambil yang lemon Jawa, lemon Amerika. Indonesia ke depan ini akan memperhatikan petani. Nuwun sewu kula sok ngerti ini diceritani asli Pak. Ten Korea. Mriki niku nek do merantau kan ten Korea Selatan ya. Boten Korea Utara sing Kim Jong Un niku mboten. Niku di sana itu remaja pemuda itu lebih bangga jadi petani Pak. Mana Korea itu subsidinya itu bukan subsidi pupuk Pak. Nek kula jenengan geger pupuk Pak. Mereka subsidi hasil panen Pak. Jadi pupuk jenengan tuku larang. Tapi ku hasil panen ini jenengan gampangane biaya produksi tak 10 juta. Pemerintah niku wani tuku 15 juta. Nek ora payu bulog. Ora payu tengkulak. Jadi bulog di luar negeri itu membeli lebih mahal daripada tengkulak. Terus yang terakhir sekali lagi tolong anak-anak kita Pak. Nek wong pengen kajen dadi pegawai. Kulo kali Bu cari nu wong pengen kajen wong dadi pegawai. Nek pengen dadi wong sugih dadi pedagang. Nek pengen wong dadi wong ayem dadi petani Pak. Jenengan iki kelompok wong ayem kulo Bu cari niki teng kajen niku mboten wong ayem niki. Pak Wardoyo wis tengah ayem niku. Ya tani ya pegawai. Nek kulo niku mboten wong ayem Pak. Kulo wong dagang. Kalau dodol kecok to, kalau jadi lurah, betul wong ayem, betul bola. Monggo, jenengan orang-orang yang ayem atus Pak Ngatmi niku ketok api turiin, ayem niku. Di bojo mawon iso men golek ngatemi lho. Lho angel lho. Angel niku. Pak Ngatemi niku wis ayem, golek bojo yo pas. Ngatemin untuk ngatemi ya ayam terus loh ini ngarepe bali desa bali dusun sering nangkap nopo-nopo niku ayam Pak Jamari be ana acara sing nanggapi Pak Ngatemin dan begini acara nopo-nopo niku mriki niki sing nangkep Pak Ngatemin bener raket ya Pak nggih aku ayam. Sebelumnya saya mohon maaf ini sharing nanti izin jadi sekali lagi saderengipun nanti dalam penyampaian materi dalam tutur kata sikap saya mohon maaf sebelumnya. Nek wong desa sampai biasanya pripun Pak? Buang mana? Belakar. Mas Kades kayak buang sak gon-gon. Ada nggak edukasi sampai penanganan sampah? Karena mungkin akan membuat TPS 3R. Ada? Belum? TPS ada. Nah, sebenarnya inti, nah ini kita utak-utak meneh. Cari guyang-guyu, ben mangkal ya ben. Jadi gini, sing membuat sampah itu siapa? Sing pertama. Wong ki sapa? Nah. Jadi produsen sampah terbesar itu ya jenengan kuwi terutama kaum ibu ya sing lanang ngono jajan sak nggon-nggon. Enggak ini real ya. Jadi dari keluarga itu sampah diproduksi. Ora usah ngomong pabrik deh. Keluarga ini ono berapa keluarga nih? Sampahnya banyak enggak? Maka wong desa ngingu pitik itu ya lumrah karena sampah kita diantaranya iso dipakake pitik. Nah, sekarang kita rada modern. Kita pingin mengolah sampah organik itu menjadi pupuk. Nek mau diuncalke Pak, memang benar semua yang organik itu akan terurai, betul?
pulau jenengan iki sok ya terurai karena ini organik sak balung-balungnya ya toh? Betul kan? Nah, yang terurai itu namanya akan menjadi kompos, betul? Dan itu akan dimakan lagi oleh tumbuhan tersebut. Ada bor, bornya nggak apa? Ini bor untuk ini, untuk nanti kita pasang keran. Jadi saya pernah diundang yang beli anyar itu mau ngopo iki tok. Lainnya ini bekas, botol bekas, selangnya wes selang bekas karena setiap desa nek bangun-bangun kae pakai selang enggak itu? Selang apa tuh? Water pass itu. Nah, ojo dibuang tak gon-gon, dipakai. Karena nanti jadi bahan yang keren. Oke ya. Bor. Ya, caranya gini. Mas, ini ke tengah, harus tengah. Kita ambil yang tengah, tapi sini mas. Buren mas. Yo, diganjel ya. Saya ngebur dirimu. Sini. Yo. Oh, embernya kuat banget ini. Nek mau dibanting nggak mungkin dah. Ya, cari tengah mode iki ya. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi ini sisan tutorial membuat. Terus ini dilepas gini, terus dipaske. Coba intinya bornya pakai yang 3/4 ya Pak. Nek pas dong, pas ya. Nek urung pas, terus sepanen enggak? Ambil lagi, ambil dulu. Kesepanen ya. Nah, Bu Cari perhatikan nek kesepanen rada dioglek-oglek. Nah, gitu ya. Yo. Pokoknya aja lobok banget yang harus pan. Pakaretnya pan ambil satu. Apa? Nah, span. Oke, pasang sekalian. Oke. Terus ini botol bekas sama kanggo ya. Ini juga kita lubang. Iki intinya mengko iso nggo mlebu selang tadi ya. Nah, ini nih Mas, ini Mas. Kita ambil yang sini dan rodok miring ya. Jadi kalau di sini persis ya enggak apa-apa. Nanti untuk penempatan botol gas buang. Ini Mas. Ambil tengah-tengah persis. Ya. Nanti digedeknya pakai ini. Nah, hop pakai ini, lepas dulu. Terus samping sini. Oke. Berapa cara? Cukup. Ini harus span nggih. Gini ya, ini harus span nggih. Ben opo tidak ada bakteri masuk. Terus ini lagi diambake. Enggak. Oke, nah span kabeh gunanya apa? Nah, oke, nanti seperti ini ya. Engko dilem, ada lem di sini, posisinya kayak gini nanti. Iya. Ini dikasih air, sini dikasih lubang-lubang, pakai bor yang lancip mas, ganti. Cara mundur. Oke. Kasih air agar apa? Karena nanti proses fermentasi ini semua sampah organik akan kita tambah 2 formula ini. M4. Pun nanti perso Pak. Pun nggih. Molase, sampun nggih. Tetes tebu. Nah, nanti detailnya oleh beliau Mas petani milenial ya. Jadi
Setelah sampah organik masuk, ditambah cairan plus air, ada formulanya nanti, kemudian ditutup rapat. Nah, ini fungsinya apa kok? Duncalke wit dadi kompos kok dadak ngene gitu Pak ya. Jadi ini ben nggone resik, pekarangane resik. Tidak ada juga lalat, tidak ada bau. Jadi kita mencoba, karena apa? Yang difermentasi dari sampah organik nanti bisa untuk diaplikasikan menjadi pupuk. Ini baru dasar. Biar kuat sekalian. Jadi mau ceritanya sampah, kita mencoba mengedukasi bagaimana penanganan sampah itu dimulai dari keluarga. Saya ingin tanamkan itu sebenarnya. Jadi nek saiki ada TPS 3R, kemudian beliau juga membuat, sebenarnya lebih keren lagi ketika masing-masing keluarga itu punya kreasi untuk membuat sendiri. Karena kewalahan nih, Mas Deki ini ngelola dari TPS 3R sampah organik wis. Apalagi pas libur 2 hari sudah gak karu-karuan. Tapi kalau keluarga itu bisa dan mau membuat kreasi, maka bisa diaplikasikan menjadi pupuk. Ibu, coba. Kira-kira menghasilkan sampah organik berapa kilo? Masakmu apa? Oh, pas masak besar ya. Nah, ini juga pembelajaran kita nggih. Bendino masak, bendino buang ning coba dikira-kira mulai mengko, syukur dipisahkan yang organik. Pirang gram sih? Saya yakin ra ono sing ngerti. Betul enggak? Nah, dicoba. Nah, caranya piye? Nanti tidak harus ujuk-ujuk full. Boleh kalau misalnya keluarga ini sedina mongono sekilo misalnya. Tempe loro gampang. Ya enggak apa, masukin aja sampai penuh. Yang penting engkau nutupnya rapat deh. Setelah dibuka rapat. Ini tutupnya rapat Pak, Bu. Ngerti nih Pak. Jadi tambah boleh, buka, tutup lagi yang rapat. Tambah, buka. Ini kapasitas air 17 liter kurang lebihnya. Tergantung sampah jenengan. Kok nek sampah jenengan iki janggel-janggel jagung ya, mungkin ini berkurang airnya. Bapak Ibu semua nanti masing-masing mendapat satu. Komplit sudah saya lubang, tapi sengaja tidak saya rangkai. Dilanjut oleh Mas Deki. Nah, sekarang membuat pupuk organik cair beneran sampai dengan produknya jadi, sampai dengan pengaplikasian. Selain gawe, jadi aplikasikan di tanaman-tanaman di sekitar situ. Jadi ono begini. Ngoten nggih? Oke, selanjutnya monggo Mas Deki. Ya. Izin berdiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Bapak Ibu, perkenalkan, saya dari Novendra. Biasanya pun kami rencana lebaran sedobet di Kakarita. Ngertos saya Novendra, karena admin dari Facebook, Instagram dan lain-lain bukan Novendra. Tapi walaupun tidak banyak. Saya yakin 1 tahun 2 tahun tidak rusak. Awet. Tapi nek kok kuwete, kok pengen buat-buatnya gitu. Sing ringan bisa, misalkan bisa. Dan sebenarnya kalau yang pangapunten ngusuki sampah sing Indriya betul mriki Pak. Kan ngaten nggih, yang pangapunten estu. Jadi saya sehari-hari di rumah buatnya seperti ini. Nah, tapi saya jual Pak. Saya jual. Jadi itu saya bawakan leri, bawakan sampah. Ini di bawah, taruh di bawah lagi. Nah, ya. Coba Bapak Ibu tadi yang makan arem-arem sinten? Nah, satu-satu taruh sini. Arem-arem, bungkus arem-arem. Daunnya loh ya, arem-aremnya. Masukkan ember langsung nggak apa? langsung ember nggak apa-apa.
ambil guys. Nah, jadi ini bisa dengan taruh di teras Pak. Di teras bisa, di dapur bisa. Ini pengganti tempat sampah organik. Makin ditulis iso bosok, ora iso bosok. Sing iso bosok difermentasi, sing ora iso bosok butel kiloke. Kalau bosok itu pabrik plastik berubah menjadi biosolar. Sekilo kalau nggak salah 600 rupiahan lumayan. Diceleng ini kono setahun sih pun apa jodoh. Nah, ini pun sampah dipun masukkan. Niki sami niki nggih sampah. Ada mangga jatuh tadi di bapak belum tahu. Mangga adalah kandungan gibrani buah. Konsepnya akar kembali ke akar, batang kembali ke batang, daun kembali ke daun, buah kembali ke buah. Ini kangkung, kangkung mana? Oke. Ini lagi. Pokok bisa diperhatikan semua ya Bapak Ibu. Lah ini kok orang dirajang di blender lebih bagus, orang dirajang bakal hancur. Jadi ini kalau masukkan semua. Nah, ini kangkung hasil dari kangkung organik juga tanaman saya karena ini sisa sayur istri saya tambah ke sini. Ini ada daun, ya daun dari hasil lemper tadi. Ada pepaya. Kenapa kok saya ke daun pepaya? Nah, ini ada jeruk busuk tadi sisa anak saya. Ya. Pepaya ini adalah hormon sitokinin. Di sisi lain juga menjadi pestisida hayati. Jadi pestisida hayati itu nanti ulat dan lain-lain nanti tidak suka. Kebanyakan nggak? Kebanyakan. Apa? Gitu. Nah, ini ada kacang panjang. Ini cabai busuk yang sudah terkena pakai. Nah, ini cabai yang sudah kena pakai saya bawakan sekalian. Buatan Pak, aman. Karena ini nanti saya kasih trichoderma. Pakai ini nanti biar dirombak menjadi apa gitu? Mati ini kalah. Ini makanan dari trichoderma nanti, jamurnya. Ini loh. Terus iki ono cangkang telur gue apa Mas? Nah, ini saya bawakan cangkang telur. Saya anak saya setiap sarapan itu hobinya makan telur Pak. Saya simpan karena ini bisa dibuat kalsium bisa. Ini karena unsur kalsiumnya tinggi. Kalau buat kalsium khusus, cara penangannya beda. Tapi ini buat VOC campur di dalam sini boleh diremet dulu. Dicari aplai kumbahan ya. Terus telur niku Pak, enten unsur namanya redupila. Redupila itu adalah perangsang pembungaan. Telur kalau difermentasi telur busuk itu ada unsur redupilanya. Makanya ketika selamatan nih kok mesti enten telur ya Pak. Niku perangsang pembungaan. Ketika dimakan mari cerdas Pak. Mari kalau lari gitu. Tapi kalau tanaman nanti akan merangsang pembungaan dan pembuahan. Nah, ketika pisang biasanya nak selamatan genter pisangnya Pak gitu. Pisang niku adalah ada kandungan etilen, pembelahan sel. Jadi ketika padi niku ora usah kawin ngoten, ketika kena angin dadak nunggangin, ketika disajeni di sawah nggo gedang niku Pak. Gedangnya terure, nanti akan tertiup angin yang lain nggon padi, padinya mboten usah dadak proses kawin sudah akan berbuah. Oh, berarti wis terbantu dengan Iya, pisang. Dengan pisang itu yang sudah terfermentasi secara alam, itu ada kandungan. Oke. Klopo niko ditumpangin ndok Jawa biasanya ngoten nggih, nanti semerap. Lah niku air kelapa niku kan mengandung mineral. Ketika sudah dibuka akan terurai, ngegas. Nah, nanti telur yang ditumpangkan di atasnya akan meledak turun ke bawah. Telur bercampur dengan air kelapa akan menjadi redupila, perangsang pembungaan dan penguat buah. Ini sisa buah nggih. Buah adalah hormon gibralin. Perangsang pembungaan juga. Jadi sisa-sisa mangga gogro busuk. Nah, ini nasi sisa. Nasi sisa ini campurkan sekalian dah Bapak. Nah, ini air
Nah ini kan tidak bisa bosok ya, ampun dimasukkan di dalam ini. Ini nanti dikemas sendiri, dijual bisa, atau nanti dibuang di TPS Cair untuk mengurangi pembuangan sampah yang sebanyak ini kan. Terus lanjut kita kasih air leri. Niki ngegas air leri Pak, karena niki simpenan udah lama di ember terbuka, tapi tadi sudah saya tuangkan di sini karena air leri itu kan akan memicu nitrobakter. Nah, niki sampun di air leri nggih, Pak. Nah, setelah niki tadi sampah sampun dimasuki sedaya, gitu. Tanpa terkecuali ibu enten sisa makanan ayam, beras dan macam-macam masukkan. Segala macam sampah dimasukkan ke sini. Ampun penuh-penuh. Paling tidak jeda 15 cm. Karena ini nanti kalau penuh menguap, dikasih ruang. Nah, setelah ini masuk semua, ini jangan dipenuhi dulu nanti untuk mengontrol. Kita akan ngoplos dulu ini, ngoplosan. Ada bakteri dari E4, ada molase, ada Ragitabe. Ragitabe-nya masih di dosa. Ragitabe. Ini mungkin aromanya tidak sedap. Tidak sedap. Nanti setelah pulau campur dengan ini, aroma tidak sedapnya akan hilang. Ini tak oploskan di lerinya sekalian ya. Takarannya Mas? Takarannya per ember ini kira-kira 17 liter, tapi kita isi maksimal 15 liter saja. Takarannya per liter 1 tutup. Nah, jadi ini cukup 15 tutup saja. Pakai 1/2 boleh? Bisa. Oh, pakai 1/1. Saya kalau pakai 1/1 boleh tepat. Tapi kalau keping irit 1/2 enggak apa-apa. Tapi kalau 1/1, ini nanti ketika sudah panen jangan dihabiskan. Diisi sampah lagi, diisi leri lagi, proses fermentasi lagi masih bisa. Dapatnya masih aktif di sini, masih kaya. Molasenya kira-kira 1 gelas teh. Jadi ini kira-kira 1 strip ini. 16 ya. Yeah. Ini kira-kira 1 strip ya. Oh, bocor. Ini diaduk ya. Darurat. Ini tidak apa. Ini dikocok sampai tercampur ya. Oke. 2 butir. Raginya 2 butir nggih. Lebih banyak lebih bagus sebenarnya Pak. Jadi 5 unsur tadi itu ketika lebih banyak lebih bagus. Tapi kalau kepengen ekonomis ya diminimalisir kan. Terus kita campurkan, bila tambah fungisida trichoderma ya. Nah, kita tambahkan trichoderma Pak. Jadi di sini nanti sudah ada kandungan fungisida. Tapi ketika tidak ditambahkan trichoderma sudah tidak apa-apa. Tapi ini akan membuat POC yang sudah ada kandungan fungisida hayati. Nah, ketika ini digunakan sudah mengantisipasi layu fusarium, rontok buah, paten, potong leher atau apa tadi itu sudah terantisipasi dengan ini. Akan meminimalisir penyakit-penyakit yang akan terjadi. Ini sebenarnya takarannya per 15 liter cukup 2 sendok. Oke, sebuah sendok makan. Ya, ini tak lebihkan tidak apa-apa. Dan
Nih, jangan lupa nggih. Air, terus pucuke sekit. Bawah. Fungsinya biar tidak ada. Oke. Ini dituangkan. Ini tadi gue mau 10 liter kan enggak penuh. Gitu. Nah. Setelah ini setelah komposisi formula tadi sudah masuk, sekarang aroma busuk sampahnya sudah mulai berkurang. 5 menit yang akan datang ini sudah tidak lagi. Karena apa? Bakteri yang semula tidur di dalam botol tadi dibangunkan, tangi. Ling nanging nggopo lari tadi, campur ragi tape, campur mas. Setelah tangi saiki pun kerja gitu, Pak. Nate weruh sponsor Yakult kan tentara bareng perang niku bahasane niki, nate iki. Hanya bakteri yang dalam kon perang to iki. Melawan patogen-patogen serbu. Kita akan ciptakan kebutuhan pertanian, nutrisi, fosfat, kalium, organik, mangan, asam amino, asam umat dan macam-macam ada di dalam. Sudah, botolnya ini sudah dibungkus. Belum ya. Di botolnya pakai simpan bubur, selang, sini kasih kayak di rombol Yeah. Terus airnya segini, selangnya bawa ke air. Yeah. Fungsinya gas yang ada di dalam ketika ini ditutup rapat tetap bisa keluar karena ketika mendorong air kan ringan, tapi udara dari luar tidak bisa masuk. Hanya proses fermentasi aerob ini akan maksimal. 14 hari yang akan datang ini sudah bisa. Nah, ini sudah sebenarnya ini sudah masih ada hewannya, Bu. Ini ada hewannya apa ini? Butuh, ada hewannya ulat, datuk mungkin. Nah, ini sudah tercampur tadi di lori, Pak. Ya, sudah dicampur di lori. Nah, ini ada hewannya. Tadi mangganya busuk, ada ulatnya. Ini ketika sudah difermentasi nanti hewan-hewan seperti ini sudah tidak ada. Ini. Ya. Iya. Oh, kapan? Oh, ini jadi dulu. Nanti 2 hari bisa jadi. 2 hari nanti segera. Yang tanya diaduk atau enggak? Nah, sebenarnya gini, sistemnya mungkin ketika membuat fermentasi makanan dan sampah itu sebenarnya lebih praktis sampah. Sampah itu jenisnya ngeten mawon bisa aduk sudah jadi. Tapi kalau kepengen fermentasi makanan atau yang nanti dikonsumsi manusia harus penanganan yang khusus, yang steril. Nah, kepengen praktisnya gitu, biasanya petani pun saya damel ngeten pluk wis tutup rapat. Ngeten mawon plek. Terus nah, kalau kepengen fermentasi kok sampah ning omah nggih mboten kathah kok bar panen sing difermentasi damen, Pak. Damen akan menjadi unsur kalium. Utawa sepet akan menjadi fosfat. Nah, mungkin ini sudah selesai, Pak, proses awal fermentasi. Nanti 14 hari yang akan datang sudah bisa dipanen. Nanti ketika dipanen hasilnya seperti apa? Seperti yang ada di botol ini. Nah, tumbas awis, Pak. Sak botol niku kalih selangkung. Nggih. 5 liter 200, Pak. Berarti 1 liter 30. Nah, gini kula setengah liter selangkung, Pak. Selangkung. Nah, harapan kula daripada tuku mending dapat. Oh.
Fermentasi ini tuh lebih lama lebih bagus, lebih lama lebih bagus. Ketika namung sampah ini bisa, ketika ini namung sampah aerob terbuka, non aerob terbuka, itu namanya air nanti air liquid di luar. Tapi ketika ini karena aerob nanti menjadi jauh dan cair. Nah sebenarnya ketika kepengen membuat hormon yang spesifik, wah aku gue klien gue supaya menggunakan damel POC ya khusus yang untuk penggunaan bisa. Ketika kepengen ini kok aku pendederan damel bibit, damel khusus kangge perangsang tunas atau gawe pembibitan itu bisa. Jadi auksin, fermentasi auksin itu cambah direndam 15 menit jadi cambah. Itu yang khusus auksin. Jadi nanti buah-buahan semua yang kandungan auksin yang direndam. Ketika kepengen perangsang daun padi mungkin gawe nitrogen ya fermentasi yang khusus hormon stok ini. Tapi ini tadi biasa berarti sudah aktif campur dengan. Kalau embernya seperti ini masih aman Pak, tapi kalau menggunakan transparan botol mineral itu kurang aman. Karena bakteri ketika kena panas tidak akan bekerja secara maksimal. Panas matahari bukan panas proses bakteri, tidak aman. Tapi kalau di sawah diusahakan ya paling tidak di ngisor gubuk, ngisor tanaman, pisang dan lainnya. Saya fermentasinya di kebun-kebun Pak, kebun di sawah, tapi tak taruh di bawah pohon supaya mengantisipasi menjaga kelembapan. Tapi diusahakan yang ember HDPE seperti ini gelap supaya daun kelor, terus ada keningkir, ada kacang panjang, ada daun kacang, terus ada mahoni, ada mojo, ada macam-macam itu tanaman-tanaman yang ada kandungannya pestisida. Jadi selain VOC ketika disemprotkan sudah mengantisipasi hama dan upaya ada diberi daun pepaya. Kalau bisa, kalau ada nggak diberi Pak, daun kelor, daun keningkir, bayam brojo, terus ada lembayung itu diberi. Karena itu kandungannya luas ya. Terus mbak nganting-nganting itu bagus. Lamtoro, mentir ini Pak, itu satu habitat dengan kelor-kelor. Nah ini bagus. Empon-empon itu ditaruh di sini juga bagus. Nah ini auksin bahan bakunya adalah berambang, bawang, lombok, empon-empon, ganggal gedang, ganggal pre, gitu. Terus ada ya itu bagus Pak. Berambang bawang itu hormon auksin perangsang, penyembuh akar dan lain-lain. Boleh. Enak berambang larang fermentasi mana Pak. Jadi kulitnya mawon, kulitnya mawon. Gue tahu pilih, ngerti. Aku ngerti aku, kasih ngerti. Kasih nasi ya gimana? Nah ini gue mulai kasih nasi, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kasih nasi, kasih tanah di bawah pohon bambu sedikit sama daun bambu. Karena trichodema seneng rumahnya di bawah pohon bambu dan semangat. Ini tadi kan karena bicara rumah tangga. Nah bicara bambu, gedang, bicara perkebunan Pak. Barangkali nanti latihan lagi simposan aku harus manfaatkan kebunku dan bisa mencukupi kebutuhan tanaman di kebunku bisa. Jadi simbiosis mutualismenya langsung di depan. Ini kan karena menyelesaikan masalah rumah tangga, saya repot ibu-ibu angker nggo sampah wadip-wadip pucal ke lempar batu di kali lah. Dengan apa itu masukkan dalam sini, kasihkan suaminya untuk bertandingan. Nah, sebenarnya leluhur itu sudah mempunyai ilmu yang luar biasa. Contohnya adalah ilmu sesaji atau selamatan. Itu teknologi yang multifungsi, digunakan untuk pertanian bagus, digunakan untuk pertumbuhan bagus, digunakan untuk keselamatan bagus. Karena di dalam sebuah aplikasi selamatan, semua ada unsur ilmiahnya yang di situ sudah betul-betul direkayasa oleh leluhur untuk kebutuhan manusia. Baik kebutuhan manusia dan manusia kepada Tuhan. Begitu. Mungkin dari saya itu dulu, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesarnya. Mudah-mudahan manfaat kegiatan pada pagi hari ini, dan ini bisa meringankan kebutuhan pertanian dan nanti menjadi terobosan pertanian yang bagus, pertanian yang unggul, dan meminimalisir
pengeluaran petani dan memaksimalkan hasil petani. Dari saya itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu semua coba dicek embere jenengan isinya apa wae, dicek. Ya. Ya, ada M4, ada molase, ada selang, kemudian ada kabel tis. Salam tani, bertani bangun. Nama Bapak Wadoyo, saya selaku Kepala Dusun Rembes dan Soko Sewu. Kebetulan juga saya sebagai petani juga, dan alhamdulillah pada pagi hari ini telah diadakan sosialisasi pembuatan pupuk organik cair. Alhamdulillah para petani sudah bisa menerima ilmunya, dan semoga nanti para petani saya di Dusun Rembes Soko Sewu akan bisa lebih berkembang kesejahteraannya dan bisa manfaat, dan di samping itu bisa mengurangi yaitu adanya sampah-sampah yang ada di lingkungan, dan membantu pemerintah dalam upaya membuat desa Kejunjang bersih dari sampah. Sekian dari saya, mudah-mudahan ilmu ini benar-benar bisa bermanfaat kepada para petani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ibu Novita Sari, saya Sekretaris Desa Watuwaku. Untuk kesan dan pesan pelatihan pembuatan pupuk cair ini, kami sebagai pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari kelompok tani dan juga narasumber. Semoga pada kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Hidup terus kelompok tani, hidup terus Indonesia. Semoga Watu Agung semakin maju. Terima kasih.